Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Haryani dengan NIM 0832022036. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bagaimana kinerja sektor ekonomi pertambangan dan penggalian pada saat COVID-19 untuk memenuhi salah satu tugas ekonomi makro. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi di Indonesia karena berperan sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Sektor pertambangan adalah salah satu dari 9 sektor yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sektor ini merupakan industri pengelolaan sumber daya alam seperti batu bara, nikel, tanah, batu galian, logam, dan mineral. Akibat pandemi COVID-19 memberikan dampak dalam sektor perekonomian. Yang terkena dampaknya salah satunya yaitu sektor batubara yang mengalami penurunan sebanyak 11% yang disebabkan karena permintaan menurun, terbatasnya akses karyawan untuk bekerja, diakibatkan peraturan pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kerumunan, menjaga jarak agar terhindar dari COVID, dan menurunnya sektor pertambangan, maka pemerintah pun memberikan insentif. Pandemi COVID-19 yang berlangsung lama diperkirakan bakal mengganggu kinerja operasional perusahaan tambang, membuat semua sektor tambang terpengaruh. Harga indeks bahan tambang rendah sekali akibat pandemi ini. Dan apabila dibandingkan dengan pandemik lain seperti SARS, H1N1, dan Ebola, harga indeks logam seperti besi, aluminium, dan nikel hampir semuanya jatuh dan hanya logam emas yang harganya tinggi dan tambah mahal. Pemerintah Indonesia tidak melakukan lockdown di masa pandemi ini karena banyak perusahaan tetap melakukan kegiatan tambang. Perusahaan kecil tutup karena menghindari harga bahan tambang yang turun. Untuk kelangsungan operasional penambangan, maka perusahaan membuat tahapan dan strategi operasional seperti buat schedule, lokasi karyawan, waktu kerja, dan jumlah pekerja. Untuk kelangsungan operasional, maka perusahaan membuat rencana yaitu penanggulangan pada saat darurat COVID-19, membangun ketahanan perusahaan, memulihkan perusahaan dari dampak, dan mengembangkan rencana aksi serta membangun fondasi perusahaan untuk bangkit di new normal. Dan nomor kedua yaitu beri satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan penggalian dan bagaimana kinerjanya selama 2020. Contohnya yaitu PT Vale atau sebelumnya disebut TBK, International Nickel Indonesia, merupakan perusahaan tambang dan pengelolaan nikel yang beroperasi di Blok Sorowako, Kecamatan Munga, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. PT Vale merupakan bagian dari Vale, perusahaan multitambang asal Brazil. PT Vale sendiri adalah perusahaan tambang penanaman modal asing dalam naungan kontrak kerja yang telah diamandemenkan pada 17 Oktober 2014 dan berlaku hingga 28 Desember 2025. Nikel yang dihasilkan dari PT Vale diimpor atau dijual seluruhnya pada Vale Kanada dan perusahaan Jepang dalam kontrak khusus jangka panjang dari kedua perusahaan tersebut. Penyebaran virus corona atau COVID-19 telah menjadi pandemi global. Imbasnya terhadap berbagai sektor, terutama sektor ekonomi, yang telah mengakibatkan perlambatan perekonomian regional dan global yang berdampak pada penurunan harga komoditas tambang, termasuk nikel. Namun, hingga akhir kuartal 1 2020, kinerja operasional PT Vale Indonesia atau TBK masih sangat baik. Hal tersebut tercermin pada pencapaian target produksi kuartal 1 2020 sebanyak 17.614 ton nikel dalam net. Di tengah masalah pandemi COVID-19, hasil produksi kuartal 1 PT Vale lebih tinggi, 35% dibanding volume produksi kuartal 1 2019. Perusahaan yang didukung para kontraktor masih dapat menjalankan operasional dengan aman sesuai target sehingga mampu menghasilkan volume produksi yang baik. Sejauh ini pandemi COVID-19 masih dapat dikendalikan sehingga
perusahaan dapat terus beroperasi dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, yang ketiga yaitu langkah apa yang dilakukan PT Vale untuk melewati masa pandemi COVID-19 agar tetap berkelanjutan. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan dan perubahan bagi semua industri di dunia, tidak terkecuali bagi PT Vale. Dan tantangan utama yaitu menuntut PT Vale agar sigap dan beradaptasi dengan kondisi yang baru, seperti melakukan beberapa penyesuaian harga rata-rata nikel yang sempat mengalami tekanan, terutama awal pandemi, turut menambah tantangan bagi PT Vale, yang secara terus-menerus berbenah diri melalui strategi mempertahankan kinerja operasional, keuangan, lingkungan, dan sosial yang baik. PT Vale mampu untuk melakukan stabilitas operasi sehingga produksi di tahun 2020 dapat terjaga dengan baik. Penyelesaian kewajiban divestasi saham dengan pemerintah Indonesia menjadi keunggulan strategis bagi PT Vale sebagai perusahaan tambang yang bertanggung jawab di Indonesia, dengan mengutamakan penciptaan nilai yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi PT Vale agar tetap berpegang teguh pada komitmen dan menjadi unggul di tengah tantangan. PT Vale pun tetap memperhatikan kondisi aktual di tengah pandemi COVID-19 ini, yang masih berlangsung dan belum dapat diprediksi kapan berakhirnya. Salah satunya yaitu dengan menyiapkan perencanaan keberlangsungan bisnis untuk mengantisipasi dampak yang lebih serius terhadap operasional bila pandemi terjadi berkepanjangan. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan juga tingkat penyebaran COVID-19, ketersediaan tenaga kerja, dan faktor non-teknis lainnya. Perusahaan tentu akan selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan pekerja dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan operasional. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.